Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Wulandari dengan NIM 2021 53072. Hari ini saya akan mempresentasikan dengan hasil dari tugas minggu kemarin, yaitu di sini ada agricultural finance. Jadi hari ini ada dua agenda, yaitu dua pembahasan, yaitu yang pertama ada apa itu keuangan pertanian dan mengapa itu penting, dan bagaimana pemerintah dan bank sentral dapat mendukung pembiayaan pertanian secara efektif. Oke, yang pertama, apa itu keuangan pertanian dan mengapa itu penting? Yang pertama, pertanian penting di negara berkembang secara global. 3,1 miliar orang tinggal di daerah pedesaan. Negara berkembang memiliki populasi besar terlibat dalam pertanian, kurang lebih sekitar 41% secara total dengan variabilitas regional. Kemudian pertanian mempekerjakan 1,3 miliar orang di seluruh dunia, dan 97% diantaranya berada di negara berkembang. Yang kedua yaitu fitur utama dari sektor pertanian. Yang pertama, ada beberapa fitur, yaitu yang pertama fitur klien, yaitu informalitas yang signifikan dan kurangnya informasi dan konsentrasi kemiskinan yang tinggi. Yang kedua ada struktur sektor, yaitu rantai nilai sangat penting dan relevansi tinggi dari beberapa perusahaan besar internasional dan regional utama dalam rantai nilai tertentu. Yang ketiga ada ekonomi, yaitu penyebaran dan jarak geografis yang signifikan daerah terpencil dan musiman substansi dalam pendapatan dan pengeluaran. Yang keempat yaitu lingkungan luar, yaitu pentingnya ekonomi politik yang tinggi dan masalah lingkungan dan sosial yang signifikan. Yang ketiga yaitu prospek komoditas pertanian. Ada dua sisi di sini, yaitu yang pertama sisi permintaan, yaitu peningkatan populasi di pasar negara berkembang dan peningkatan kelas menengah dan peningkatan urbanisasi. Kemudian yang kedua dari sisi penawaran, yaitu tanah yang subur berada di bawah tekanan dan perubahan iklim mempengaruhi produksi sampai volatilitas produksi yang lebih tinggi dan ketidakpastian. Dengan meningkatkan ketidakpastian iklim, itu seperti ini di gambar ini. Kemudian yang kelima, pemetaan keuangan pertanian. Yang A yaitu jangkauan keuangan pertanian seperti petani, UKM, agribisnis, organisasi petani, dan lain-lain. Selanjutnya ada untuk rentang instrumen keuangan seperti obligasi konversi dan saham. Terus rentang institusi, yaitu seperti keuangan, dana keuangan, swasta, dan publik. Yang keenam, apa saja kalangan segmen di kalangan petani, yaitu yang pertama ada perkiraan populasi, terus yang kedua perkiraan ukuran tanah, terus campuran tanaman umum, yang keempat keterlibatan dengan pasar, dan pentingnya indikasi dari pendapatan pertanian secara total penghasilan. Yang ketujuh, yaitu apa saja produk keuangannya, yaitu penyalur input pertanian, petani, pedagang, pengolah, pengedar, pembiayaan prapanen, pembiayaan gudang, dan pembiayaan perdagangan. Lembaga keuangan harus berpartisipasi dalam tahap awal rantai pasokan, dan risiko umumnya menurun saat rantai bergerak maju. Terus yang ke-8, lembaga yang menyediakan pembiayaan pertanian. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama ada Bank Negara dan Dana Pertanian atau tingkat 2. Terus ada koperasi sendiri ada dua macam, yaitu
koperasi keuangan, dan koperasi pertanian. Ya, selanjutnya ada LKM atau Lembaga Keuangan Mikro. Terus ada sumber kredit informasi, misalnya seperti keluarga, rentenir lokal, dana tingkat desa, dan lain-lain. Kemudian ada bank swasta, terus kemudian ada penyedia rantai nilai seperti pemasok-masokan, prosesor, agregator, dan pedagang. Kemudian ada perusahaan keuangan, yaitu seperti perusahaan leasing, lembaga keuangan non-bank, dan anjak piutang. Terus yang ke-9 ada sumber keuangan untuk pertanian. Di sini ada sumber keuangan dan pangsa pasar. Yang pertama ada lembaga keuangan formal, sekitar 14 miliar US dollar per tahun atau 25%. Terus kemudian ada pelaku rantai nilai, sekitar 17 miliar US dollar per tahun atau 30%. Kemudian ada lembaga keuangan informasi dan berbasis masyarakat, sekitar 25 miliar US dollar per tahun atau 45%. Jadi perkiraan permintaan mencapai sekitar 400 sampai 450 miliar US dollar per tahun. Kemudian pinjaman oleh lembaga keuangan formal atau lending. Di sini ada sumbernya, terus ada perkiraan pengeluaran tahunan dalam miliar US dollar dan persen dari total. Yang pertama ada Bank Negasi atau ABRI sekitar 9 miliar US dollar atau 64,3%. Terus kemudian ada LKM sekitar 3 miliar US dollar atau 21,4%. Kemudian ada bank komersial sekitar 1 miliar US dollar atau sekitar 7,2%. Terus ada pemberi pinjaman sosial sekitar 0,4 miliar US dollar atau 3%. Dan ada LSM sekitar 0,03 miliar US dollar atau 0,2%. Kemudian pembahasan yang kedua di sini, bagaimana pemerintah dan bank sentral dapat mendukung pembiayaan pertanian secara efektif. Yang pertama, berbagai kebijakan publik yang mempengaruhi keuangan pertanian. Di sini ada beberapa kebijakan, yaitu yang pertama, kerangka hukum dan peraturan. Seperti contohnya kuota pinjaman atau pinjaman sektor prioritas, kemudian ada batas suku bunga, dan ada juga regulasi perluasan cabang bank. Kemudian yang kedua, pembiayaan dan insentif. Contohnya ada bank umum dan dana lapis kedua, kemudian ada subsidi atau suku bunga, dan jaminan tunai. Yang ketiga ada peningkatan kapasitas, seperti sisi penawaran dan permintaan pengembangan kapasitas, dan ada juga seperti bantuan teknis untuk lembaga keuangan. Yang keempat ada infrastruktur dan keuangan. Yang keempat ada infrastruktur keuangan dan data. Yaitu yang pertama infrastruktur keuangan, yaitu seperti biro kredit, karena dapat dipindahkan pendaftaran jaminan. Dan untuk data pertanian, yaitu hasil, cuaca, harga, dan lain-lain. Terus yang kelima, ada manajemen resiko, seperti jaminan kredit sebagian, cakupan resiko bencana, terus dukungan untuk komersial asuransi pertanian. Yang kedua, yaitu tren global seputar reformasi kebijakan keuangan pertanian. Yang pertama ada memperjelas tujuan dari kebijakan keuangan pertanian. Biasanya dalam konteks pembangunan pertanian dan keuangan pengembangan sektor. Yang kedua ada rasionalisasi biaya dengan menargetkan penerima manfaat yang lebih baik. Terus yang ketiga ada fokus kebijakan pada pengukit daripada langsung. Intervensi oleh sektor publik untuk memberikan kredit seperti menciptakan lingkungan pendukung yang lebih baik untuk pembiayaan pertanian dengan
berfokus pada merangsang permintaan dan penawaran samping. Terus yang ketiga ini ada kebijakan publik yang berhasil memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu disesuaikan dengan tingkat perkembangan sektor keuangan dan pertanian. Yang kedua ada leverage sektor swasta. Yang ketiga tautan ke pertanian, kebijakan sektor dan prioritas. Yang selanjutnya melayani kebutuhan berbagai segmen klien pertanian. Kemudian yang keempat, alat diagnostik keuangan pertanian Bank Dunia, membantu pemerintah menerapkan strategi yang bertujuan untuk memperkuat pasar keuangan pertanian dengan melakukan diagnosis lini permintaan dan penawaran untuk layanan agrifinance serta publik yang ada, swasta, kebijakan atau program, dan mengusulkan rencana aksi dan koordinasi yang komprehensif mekanisme. Ini bertujuan untuk referensi kebijakan dan institusi publik agar tidak mendistori pasar, dan juga ada untuk menerapkan peraturan dan kebijakan yang ramah pasar. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.